spot, yeah, we were built to thrive, yeah. I think that we've already met. Meningkatnya jumlah populasi ternak saat ini sangat mempengaruhi jumlah pakan ternak terutama pakan konsentrat yang semakin tinggi harga jualnya. Tingginya harga pakan konsentrat menjadi kendala bagi peternak sehingga salah satu pakan alternatif pengganti konsentrat yang baik dengan menggunakan ampas tahu. Ampas tahu merupakan sisa dari pembuatan tahu yang sudah tidak digunakan. Ampas tahu adalah sisa atau limbah dari pengolahan tahu. Umumnya, ampas tahu ini digunakan oleh masyarakat hanya sebagai pakan ternak. Akan tetapi, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa lembaga institusi, menunjukkan bahwa ampas tahu ternyata juga dapat digunakan sebagai bahan pangan. Hal ini disebabkan karena ampas tahu mengandung banyak gizi yang bermanfaat bagi tubuh, terutama zat gizi protein. Protein yang terdapat pada ampas tahu dapat mencapai 23,55% atau setara dengan 26,6 gram per 100 gram. Selain protein, ampas tahu juga mengandung zat gizi lainnya, seperti karbohidrat yang mencapai 26,92%, lalu lemak sebesar 5,54%, serat sebesar 16,53%, abu 17,03%, dan air sebesar 17,03%. Sehingga dengan gizi-gizi yang terkandung pada ampas tahu tersebut, ampas tahu dapat diolah menjadi bahan pangan alternatif pakan ternak. Sebenarnya pemberian ampas tahu pada ternak sudah biasa digunakan oleh peternak sebagai makanan ternak sapi potong untuk proses feedlot atau penggemukan khususnya di pulau. Pemberian ampas tahu tersebut sudah menyebar di seluruh kota, salah satunya. Diketahui sebagian petani sudah menggunakan ampas tahu sebagai bahan dasar makanan tambahan ternak kambing. Pemberian ampas tahu bagi ternak kambing diketahui sangat disukai oleh ternak. Ada sebagian petani menambah ampas tahu dengan EM4 dan garam untuk menambah cita rasa dan kandungan gizi dari ampas tahu. Selanjutnya ada kangkung kering. Kangkung yang biasanya kita kenal sebagai sayuran itu, ternyata bisa digunakan sebagai pakan ternak. Jika kita sering berselancar ke dunia maya, maka akan menemui pelaku usaha yang menjual kangkung sebagai pakan. Namanya adalah rendeng kangkung. Rendeng kangkung adalah kangkung yang dicacah kemudian dikeringkan. Bisa jadi ini kangkung dari limbah atau sengaja menanam kangkung untuk dijadikan pakan. Tapi kalau sampai dijual untuk pakan, sepertinya kok sengaja ditanam. Tidak ada masalah kalau kangkung digunakan sebagai pakan. Terutama pakan ternak ruminansia, seperti kambing, domba, atau sapi. Karena kangkung juga memenuhi kualitasnya untuk dijadikan pakan ruminansia. Di antaranya adalah kandungan protein ada, lemak kasarnya ada dan yang terpenting serat kasarnya juga tinggi. Kandungan nutrisi kangkung untuk pakan ternak. Jika kita mencari informasi kandungan gizi atau nutrisi dari kangkung, maka kita bisa saja mendapatkan informasi yang membingungkan. Karena kangkung juga menjadi bahan makanan yang dikonsumsi manusia, maka informasi gizi yang ada akan berbeda dengan kandungan nutrisi yang dibutuhkan dalam peternakan. Terutama dalam penyampaiannya, jenis dan satuannya akan berbeda dengan peternakan. Kandungan nutrisi dari kangkung bisa dilihat pada tabel di bawah ini. 1. Ini kandungan nutrisi dari kangkung air, sedangkan untuk kangkung darat kemungkinan nilai nutrisi. Banyak cara dilakukan peternak agar hewan ternaknya bisa tumbuh dengan cepat tanpa ada kelainan dan masalah. Utamanya adalah memberi pakan terbaik seperti pelet, namun karena harganya yang mahal tak semua peternak bisa selalu memakainya. Kondisi ini tak sedikit memaksa peternak mencari cara membuat pakan ternak dari singkong. Singkong dipilih sebagai bahan makanan alternatif pengganti pelet karena kualitas kandungan nutrisi yang terkandung di dalamnya. Salah satu jenis umbi-umbian ini merupakan sumber tenaga dan sumber protein yang bagus untuk pakan ternak. Terlebih jika diproses lebih lanjut, maka variasi makan dari hasil olahan singkong akan sangat berguna untuk pertumbuhan ternak. Kandungan karbohidrat yang tinggi pada singkong dapat digunakan sebagai sumber energi dan asam amino cukup tinggi yang baik untuk ternak sapi khususnya pada masa pertumbuhan. Namun, singkong tergolong makanan dengan kandungan protein cukup rendah maka dari itu perlu diformulasikan dengan bahan yang kadar proteinnya tinggi.